Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu panas di Timur Tengah yang kembali menjadi sorotan dunia internasional. Jerman secara tegas menolak rencana Israel membangun ribuan rumah baru di wilayah tepi barat, kawasan yang sudah lama menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina. Pertanyaannya, mengapa pembangunan ini begitu kontroversial? Apa dampaknya bagi masa depan Palestina? Dan kenapa penolakan Jerman ini dianggap penting dalam peta geopolitik dunia? Yuk, kita bahas lebih dalam. Pemerintah Israel, melalui Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, baru-baru ini menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan 3.400 rumah baru di area sensitif tepi barat. Lokasi pembangunan ini dikenal sebagai kawasan S1, sebuah area strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan permukiman Yahudi besar bernama Ma'ale Adumim. Kenapa area ini penting? Karena jika dibangun, permukiman di S1 akan membelah wilayah tepi barat menjadi dua bagian. Dampaknya akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, bagi Palestina untuk memiliki negara yang utuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan. Smotrich bahkan secara terang-terangan menyebut pembangunan ini bertujuan untuk mengubur gagasan negara Palestina. Langkah Israel ini langsung memicu kecaman keras dari banyak negara, salah satunya Jerman. Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya menegaskan, "Kami sangat menolak pengumuman pemerintah Israel tentang ribuan permukiman baru di wilayah tepi barat yang diduduki." Tidak hanya menolak, Jerman juga menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Bukan hanya Jerman. Negara-negara Eropa lain seperti Prancis dan Inggris juga menyatakan keberatan. Bahkan, keduanya sudah berencana mengakui negara Palestina secara resmi pada sidang Majelis Umum PBB bulan September nanti. Inilah yang membuat rencana Israel semakin kontroversial. Karena bisa dilihat sebagai manuver politik untuk menghalangi legitimasi Palestina di kancah internasional. Sekarang, mari kita bahas dari sisi hukum internasional. Permukiman Israel di tepi barat dianggap ilegal berdasarkan 1. Konvensi Jenewa keempat, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduknya ke wilayah yang diduduki. 2. Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang berulang kali menegaskan bahwa pembangunan permukiman menghalangi perdamaian. Namun, Israel punya pandangan berbeda. Mereka menyebut tepi barat sebagai Yudea dan Samaria berdasarkan istilah Alkitab dan menganggap wilayah itu sebagai bagian sah dari tanah leluhur bangsa Yahudi. Disinilah perdebatan panjang terjadi antara narasi agama, sejarah, dan hukum internasional. Kalau kita lihat lebih luas, langkah Israel membangun permukiman bukan hanya soal menyediakan rumah. Tapi lebih dari itu, menciptakan fakta baru di lapangan. Smotrich mengatakan, "Mereka yang ingin mengakui negara Palestina akan mendapat respons kami di lapangan, rumah-rumah, jalan-jalan, dan keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka." Artinya, dengan membangun permukiman, Israel berusaha memastikan bahwa wilayah itu sudah penuh dengan penduduk Yahudi, sehingga sulit ditarik kembali atau dijadikan bagian dari negara Palestina di masa depan. Ini adalah strategi jangka panjang yang sudah dilakukan Israel selama puluhan tahun. Apa dampak dari langkah ini? Ada beberapa hal besar yang perlu kita catat. 1. Masa depan Palestina makin suram. Jika tepi barat terbelah, ide negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota akan sangat sulit diwujudkan. 2. Ketegangan dengan Eropa meningkat. Prancis, Inggris, dan Jerman sudah menunjukkan sikap keras. Jika Israel nekat, hubungan diplomatik bisa memburuk. 3. Konflik lapangan makin panas. Langkah ini bisa memicu gelombang kekerasan baru,
baik dari kelompok perlawanan Palestina maupun respon keras dari dunia Arab. Kita sekarang menuju bulan September 2025, saat beberapa negara Eropa berencana mengakui negara Palestina. Israel di bawah Smotrich dan Netanyahu tampaknya ingin memastikan bahwa pengakuan itu tidak ada artinya dengan memperkuat kendali di lapangan. Pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkan hal ini? Atau justru akan ada tekanan internasional yang lebih besar kepada Israel? Jadi teman-teman, rencana pembangunan ribuan rumah di tepi barat bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Tapi ini adalah pertarungan politik, hukum, dan eksistensi negara Palestina. Menurut kalian, apakah langkah Israel ini akan benar-benar mengubur solusi dua negara? Dan apakah sikap Jerman serta Eropa cukup untuk menghentikannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru seputar geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.